I'm on my way. Tony, go back and recon the magic hero. You got people waiting for you back. Show off. Halo guys, kembali lagi di Nas Info. Gimana kabar kalian guys? Ya, saya nanya doang sih, semoga sehat-sehat aja ya. Oke guys, kali ini saya telah merangkum alur cerita dari film Final Fantasy XV yang berjudul Kingsglaive. Kingsglaive adalah film fantasi animasi komputer Jepang tahun 2016 yang disutradarai oleh Takashi Nozu dan ditulis oleh Takashi Hasegawa dari cerita oleh Hazushige Nojima dan Saori Itamuro. Penasaran sama alur ceritanya kan? Oke, simak videonya sampai selesai ya. Selama berabad-abad, sihir kristal divine yang telah memberkati kerajaan mewujudkan perdamaian. Namun tiba saatnya kekuatan kristal tersebut membawa perang ke kerajaan yang memilikinya. Lucis, sebuah kerajaan dengan sihir terhebat yang dijaga oleh kekuatan kristal. Dan Niflheim, sebuah kerajaan militer dengan mesin yang besar dan diperkuat oleh kekuatan Magitech. Ya guys, perang sudah lama terjadi di antara keduanya. Seiring tahun berlalu, Niflheim telah menguasai negara terdekat dengan dibantu oleh teknologi yang tak tertandingi. Untuk mempertahankannya, Lucis membangun perisai sakti dari kekuatan kristal yang dimilikinya. Dan Insomnia, kota mahkota dan benteng terakhir kerajaan Lucis yang tidak bisa ditembus oleh Niflheim selama bertahun-tahun. Selama perang yang telah lama terjadi, Raja Regis dan anaknya Noctis melakukan kunjungan ke Tenebrae untuk mencari penyembuhan dari luka yang dialaminya. Selama kunjungan ke Tenebrae, Regis dan Noctis yang memulihkan diri dari pengalaman mendekati kematian, mereka ditargetkan untuk dibunuh oleh Niflheim. Tenebrae kemudian diserang, dan dalam invasi, Ratu Silva dibunuh oleh Jenderal Niflheim Glauca. Raja Regis mencoba melarikan diri dengan Lunafrea, tetapi dia memutuskan untuk tinggal bersama saudaranya Ravus. Keduanya menjadi subjek di bawah pemerintahan Niflheim. Setelah 12 tahun berlalu, kerajaan Lucis membentuk regu keamanan yang bernama Kingsglaive. Kingsglaive ditugaskan untuk menghentikan ancaman kekaisaran kerajaan Niflheim. Kingsglaive bertugas di daerah benteng dekat perbatasan kota Insomnia yang hampir tidak terlindungi oleh kekuatan kristal milik kerajaan Lucis. Nyx Ulrich dan para glaive lainnya berusaha melawan pasukan Niflheim. Dengan kekuatan sihir kristal dari Raja Lucis, pasukan glaive dapat menggunakannya seperti teleportasi, semacam Hiraishin dari Naruto gitu. Nyx yang terlihat kewalahan melawan pasukan Niflheim yang jumlahnya sangat banyak dan ganas malah harus menyelamatkan temannya. Saat Nyx terjun mencari para temannya yang ketinggalan, Crow selaku penyihir glaive mulai melepaskan kekuatan sihir badai untuk melawan pasukan Niflheim. Saat pasukan Niflheim sudah mulai berkurang, Komando Niflheim memerintahkan untuk melepaskan makhluk iblis yang sangat besar. Iblis tersebut memporak-porandakan pasukan Kingsglaive dengan cepat. Setelah tahu situasi tersebut sangat tidak memungkinkan, pasukan glaive berencana untuk mundur dari makhluk iblis. Namun Nyx yang tahu temannya Libertus mengalami cedera kaki karena tertimpa batu, Nyx yang tadinya ingin pulang justru harus menyelamatkan Libertus. Nyx berusaha melawan naga milik Niflheim demi menyelamatkan temannya. Akhirnya, Nyx dan teman-temannya berhasil selamat dan kembali ke base camp. Keesokannya, para Kingsglaive kembali ke kota Insomnia. Sementara itu, di istana kerajaan Lucis, ada seorang utusan kanselir dari kekaisaran Niflheim yang bernama Ardyn Izunia. Dia menjelaskan dari maksud kedatangannya ingin menawarkan perjanjian perdamaian dari perang yang telah lama mereka lakukan. Namun sebagai syaratnya, kerajaan Lucis harus mengikuti peraturan kekaisaran Niflheim. Sementara Nyx yang sedang menjaga istana,
Ada seorang penjaga lainnya yang banyak bacot saat lihat Nix yang seharusnya bukan tugasnya dalam menjaga istana. We don't need any of you immigrants. Akhirnya pada malam hari, Nix berencana nongkrong sama teman Glaive lainnya sambil minum-minum untuk menghilangkan stres yang dialaminya. So, Sementara sang raja sedang melakukan rapat paripurna dengan anggota kabinetnya dalam menghadapi penawaran dari Niflheim. Nor do I have the strength to muster an offensive. Esok paginya, para Kingsglaive melakukan pembagian tugas oleh kaptennya. the king has spoken. Why would the king do this? Because the land is dead. Crow ditugaskan untuk mengawal Putri Luna, dan Nix ditugaskan untuk menjaga gerbang barat. So they handpicked us out from all the other rats out there and just Keesokan harinya, Putri Luna yang udah dandan lama dan berencana untuk pergi diantar Crow, malah dicegat oleh Rufus kakaknya. And your marriage is the olive branch. You expect me? Sementara itu, Crow pun bingung yang katanya punya misi mengawal sang putri, malah diantar ke pertigaan. Nix yang akan berjaga di pos penjagaan, terhenti karena ada Kapten Glaive yang memberi misi menjemput Putri Luna ke dalam istana. Land of his own. Prince Noctis and Princess Luna. Setelah sampai di istana, terlihat Putri Luna yang sedang curhat kepada Raja Regis mengenai pernikahannya dengan Pangeran Noctis. I had hoped to hold the wedding elsewhere. Somewhere safe. Setelah selesai curhat, Nix yang mendengar kabar bahwa Crow dibunuh saat menjalankan misi sebelumnya mengawal Putri Luna, langsung OTW ke IGD. Malamnya dilaksanakan pesta sebelum perjanjian perdamaian antara kedua kerajaan. Oh, the honor is ours. Sementara itu, Libertus yang tak tahan melihat Crow dibunuh, dia pun bergabung kepada masyarakat revolusi untuk melawan pemerintahan. I hope you're here to talk. Pagi-pagi, Nix yang ingin berangkat kerja menyadari ada sesuatu yang aneh. No. she wasn't with them. Dia pun berangkat menuju istana kerajaan dan menghadap ke Raja Regis. The order to deploy the glaive. The princess. Clarus. Dia memberitahu tentang pengkhianatan perjanjian Niflheim kepada sang Raja Regis. Nix Ulrich. Nix pun ditugaskan untuk menyelamatkan Putri Luna bersama teman Glaive lainnya di pangkalan armada Niflheim. Setelah mereka berhasil menyusup ke armada Niflheim, Nix dan temannya membagi tugas untuk mengamankan Putri Luna. Door here. 2 NFMTs. Karena ada penjagaan dari pasukan Niflheim, pertarungan pun tidak dapat dihindari. Saat sudah mendapatkan Putri Luna, tiba-tiba ada monster gurita yang menyerang tim Glaive. Sementara di istana yang sedang melakukan kegiatan perjanjian perdamaian, mereka diserang oleh pasukan Niflheim. Pasukan Niflheim berhasil mensabotase kristal sihir yang dimiliki kerajaan Lucis. Akibatnya, perisai kota insomnia yang selama ini ada menghilang. Sementara Nix dan temannya menyelamatkan Putri Luna, mereka justru bertarung melawan pengkhianat pasukan Glaive yang tidak disangka sebelumnya. Nix yang kesulitan melawan monster gurita, akhirnya berhasil dengan cara menusukkan gurita yang ikut di pesawat tempurnya ke ujung menara seperti sate. Usaha itu dibantu oleh Putri Luna. Masyarakat pun terlihat panik karena invasi dari kerajaan Niflheim. Sementara itu, di istana datang seorang jenderal Glauca milik kerajaan Niflheim yang berencana merebut cincin mata Lucy. Namun, aksi tersebut gagal karena dihadang oleh Clarus, sahabat Raja Regis. Clarus terbunuh oleh jenderal Glauca karena perbedaan kekuatan. Saat cincin yang dipakai Raja Regis terlepas, Rufus yang dari tadi cuma nontonin mereka bertarung, berhasil mendapatkan cincin dan memasangkan pada jarinya. Tiba-tiba roh para Raja Lucian terdahulu menolak Rufus yang memakai cincin tersebut dan Rufus pun terbakar karenanya. Nix yang baru sampai dan melihat Raja Regis terluka, langsung melawan Jenderal Glauca yang berada di sana. Setelah pertarungan singkatnya, mereka berencana melarikan diri bersama Raja Regis menuju jalan rahasia istana. Tapi Jenderal Glauca sangat kuat. Dia mampu merusak lift yang menuju jalan rahasia dan berhasil mengejar Nix. Raja Regis yang merasa tidak akan berhasil untuk kabur, berencana untuk mengorbankan dirinya agar Nix dan Putri Luna bisa selamat. Situasi di kota insomnia sangat kacau.
Libertus menemukan anggota revolusi yang sedang sekarat dan dia diperintahkan untuk mencari anggota lainnya. Meet up with the others. Usaha pelarian Nyx dan Putri Luna tidaklah mudah. Mereka dikejar oleh anggota Kingsglaive yang berkhianat. Namun mereka dibantu oleh penjaga istana yang kebetulan sedang lewat. Saat Nyx sudah berhasil lolos oleh kejaran para pengkhianat Glaive, tiba-tiba mereka dibegal oleh robot Niflheim, dan Nyx pun membanting setir yang berakibat terjatuh ke jurang perkotaan. Nyx dan Putri Luna masih diburu oleh pasukan Niflheim dan pengkhianat Glaive karena mereka memburu cincin mata Lucy yang dibawa oleh Putri Luna. It's not me they're on. Cincin tersebut bisa memberikan kekuatan sihir besar. Ternyata jepitan rambut milik Putri Luna ada pelacaknya. Setelah mengetahui hal itu, Nyx memiliki rencana untuk melawan para robot Niflheim. Akhirnya Nyx berhasil melumpuhkan mereka. Dan dia diperintahkan oleh Kapten Kim untuk menuju sektor D. Libertus yang berada di kota juga diperintahkan oleh anggota revolusi untuk berkumpul di sektor D. Nyx yang sudah sampai di sektor D tiba-tiba ditembak oleh anggota pengkhianat Glaive. Putri Luna pun dikejar-kejar untuk merebut cincinnya yang dibawanya. Give it to me. Sama seperti Ravus, dia juga ditolak oleh cincin tersebut dan badannya terbakar hingga hangus. Sementara itu, Libertus yang baru sampai langsung menabrakkan mobilnya ke arah Kapten Tim. Tiba-tiba Kapten Tim tersebut berubah menjadi Jenderal Glauka. Nyx yang terpojok setelah mengalami cedera tiba-tiba memakai cincin kristal itu, dan apa yang terjadi? Kings of the Lucis. Nyx diterima keberadaannya oleh kekuatan cincin kristal, namun hanya berlaku sampai matahari terbit. Nyx berencana mengalahkan Jenderal Glauka dengan kekuatan cincin tersebut. Sementara, Putri Luna diantar oleh Libertus pergi keluar kota Insomnia untuk menemui Pangeran Noctis. Nyx yang tadinya tidak berdaya melawan Jenderal Glauka, kini bisa dengan seimbang untuk melawannya. Sementara Nyx yang sedang bertarung di sektor istana, kota Insomnia sedang mengalami invasi besar-besaran oleh pasukan Niflheim. Nyx terlempar ke sebuah gedung karena serangan Jenderal Glauka. Gila sih, ini keren banget animasinya. Tiba-tiba Nyx memanggil arwah Raja Lucis yang terdahulu melalui kekuatan kristalnya, dan patung-patung Raja Lucis jadi hidup. Patung-patung itu membantu Nyx melawan para monster Niflheim. Pertarungan antar Nyx dan Jenderal Glauka beserta para monster berlangsung sengit. Tiba-tiba Nyx kewalahan melawan Jenderal Glauka dan tangan kirinya terbakar. Libertus yang sedang dalam perjalanan melarikan diri dibegal oleh Jenderal Glauka di tengah jalan. Tanpa basa-basi, Libertus langsung aja nabrakin mobilnya dan berencana untuk menghimpitnya. Mereka berhasil kabur dari kejaran Jenderal Glauka. Tiba-tiba Nyx menyerang bersama patung Raja Lucis dan menghantam monster Niflheim. Pertarungan Nyx pun kembali sengit. Dan pada akhirnya Nyx dan patung Raja Lucis berhasil mengalahkan Jenderal Glauka dengan menusuk jantungnya dari belakang. Pasti sakit banget tuh. Matahari sudah terbit dan Nyx pun lenyap beserta kekuatan kristal yang dimilikinya. Sementara itu, Libertus dan Putri Luna berhasil melarikan diri. Tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan main-main dengan benda tajam karena itu berbahaya. Oke, guys. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.